Shalom. Shalom. Dengan rasa syukur, kita mengadakan ibadah minggu di rumah-rumah atas himbauan pemerintah untuk menghadapi virus corona. Maka, marilah kita dengan rasa hormat dan sukacita menghadap Tuhan kita yang Maha Pengasih dan yang memelihara hidup kita hari demi hari hingga pada saat ini. Kita sejenak berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkaulah ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyatakan kepada kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Dan pada hari akhir, semua manusia akan menghadapi tahta pengadilan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, teguhkanlah hati kami dengan Roh-Mu untuk berpegang pada firman-Mu itu. Ingatkanlah kami agar kami senantiasa berjaga-jaga dalam doa, menantikan kedatangan-Mu, kedatangan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami,
sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Advent kedua hari ini yang tertulis di dalam Markus 1 ayat 1 sampai 8. Kita membaca secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau dan akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu,
demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukannya sesuai dengan firman. Amin. Yerusalem
bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan berita jemaat kita pada minggu ini. Poin pertama, pelayan kebaktian. Yang melayani firman pada kebaktian hari ini adalah Amang Pendeta J. Lubis MTH. Poin kedua, Minggu Advent. Pada hari ini, Minggu 6 Desember 2020, kita memasuki masa raya Advent kedua untuk menyambut kedatangan Mesias Wanomonomuon de Haroroni Sipalua. Poin ketiga, ibadah video YouTube. Pada hari ini, Minggu 6 Desember 2020, ibadah melalui video YouTube tetap dilaksanakan bagi jemaat kita yang lansia atau sakit, yang tidak dapat beribadah di gereja. Ibadah dipandu jemaat setiap sektor secara bergilir, minggu ini oleh sektor 3. Poin keempat, ibadah video sekolah minggu. Pada hari ini, Minggu 6 Desember 2020, ibadah melalui video YouTube sekolah minggu tetap dilaksanakan dan dipandu oleh guru-guru sekolah minggu. Poin kelima, berita duka cita penggalangan dana dan penghiburan. Poin A, pada hari Rabu 2 Desember 2020 telah kembali ke rumah Bapa di sorga Ibu Nyonya Huta Barat Mariati Boru Panggabean, tutup usia 86 tahun, alamat Jalan Sisingamangaraja, nomor 44B Medan, sektor 3. Penggalangan dana sosial dan penghiburan bagi keluarga tersebut dilaksanakan pada hari Minggu 13 Desember 2020. Poin B, pada hari Minggu 2 Desember 2020 telah kembali ke rumah Bapa di sorga Bapak Yusuf Nenggolan, tutup usia 55 tahun, alamat Jalan Bendungan 1, Pondok Merindu, Amplas Medan, dari sektor 4. Penggalangan dana sosial dan penghiburan bagi keluarga tersebut dilaksanakan pada hari ini, Minggu 6 Desember 2020. Poin ke-6, sumbangan atau pinjam pakai. Telah diterima sumbangan pinjam pakai berupa lampu hias Natal 12 set, lampu sorot 2 piece, dan lampu bintang 1 piece dari NN. Poin ke-7, sumbangan komputer. Telah diterima sumbangan komputer 1 set terdiri dari CPU Core 2 Duo, monitor 19 inch, keyboard wireless, mouse wireless, speaker USB, stop kontak 4 port, dan dongle WiFi dari keluarga Dr. B. Marbun Borisinaga, sektor 6, untuk inventaris gereja. Poin ke-8, program kerja. Dalam rangka persiapan program kerja dan anggaran tahun 2021, diminta kepada masing-masing seksi agar mempersiapkan rencana program kerjanya serta menyerahkan kepada PHJ paling lambat pada hari Jumat 11 Desember 2020. Poin ke-9, bakti sosial. Saldo bakti sosial dampak COVID sampai hari ini, Minggu 6 Desember 2020, yaitu 9.607.000. Bagi warga jemaat yang ingin memberikan sumbangan untuk bakti sosial dapat menghubungi penatua sektor atau melalui rekening diakoni sosial jemaat. Poin ke-10, malam Natal. Perayaan malam Natal dilaksanakan pada hari Kamis 24 Desember 2020 dengan kapasitas 270 orang
terdiri dari 120 orang di dalam gereja dan 150 orang di gedung sekolah minggu, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan wajib menggunakan masker. Ibadah dilakukan 2 gelombang, waktu ibadah akan menyusul. Poin 11, Sakramen Baptisan Kudus. Pelayanan Sakramen Baptisan Kudus di jemaat kita akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 Desember 2020, ibadah gelombang pertama. Bagi warga jemaat yang berkeinginan membawa anaknya untuk dibaptis, agar mendaftarkannya dengan membawa surat pengantar dari penetua sektor masing-masing. Poin ke-12, bakti bulanan. Dihimbau kepada seluruh jemaat yang belum melunasi bakti bulanan, agar kiranya segera melunasinya, mengingat sudah mendekat akhir tahun. Dapat diserahkan melalui amplop persembahan atau kepada penatua sektor masing-masing. Demikian berita jemaat kita pada minggu ini. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, kekal selamanya hanya kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhan yang layak disembah dan dipuji. Dan juga kami merasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di perjalanan hidup kami. Di mana pada sampai saat ini Tuhan, kami masih boleh beribadah di tempat-Mu yang kudus ini. Sekalipun saat ini Tuhan, di mana-mana masih diterpa virus corona. Tapi untuk memuliakan nama Tuhan, kami tidak akan mundur ya Bapa. Karena kami merasakan semuanya itu datangnya daripada Bapa. Bapa yang baik, di pagi hari ini Tuhan, di minggu Paskah kedua ini Tuhan, kami sungguh bersukacita bisa bertemu di tempat-Mu ini Tuhan. Semuanya itu karena kasih-Mu yang melimpah di hidup kami. Di semalaman tidur kami Tuhan selalu menjaga kami. Dan di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami juga merasakan berkat-Mu. Bisa hadir di tempat ini Tuhan untuk dengar-dengaran dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu semuanya itu di hadapan kami. Bapa yang baik, saatnya kami Tuhan berdoa syafaat kepadamu. Sebelum kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan, terlebih dahulu kami Tuhan mengampuni segala orang yang membuat kesalahan kepada kami, supaya pengampunan turun dari Bapa kepada kami ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, berikanlah kami Tuhan tempat untuk datang kepadamu. Dan ketika kami berjalan ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, meninggalkan segala larangan-Mu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kami. Dan nantinya pewaris surga yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu. Kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Seperti orang sebelum kami ya Tuhan, Musa, Joshua, dan tokoh-tokoh yang lain Tuhan, Tuhan berkenan. Untuk itu Tuhan, dengarkanlah doa permohonan, doa syafaat kami ini. Tuhan, kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan, semua yang hadir di tempat ini. Biarlah Tuhan turun untuk selalu melindungi kami ya Bapa. Demikian juga Tuhan, kepada teman-teman kami yang saat ini melakukan ibadah di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, bahwa ibadah itu adalah ibadah yang mengandung janji, baik untuk sekarang, besok, dan lusa. Janji-Mu itu kepada setiap pengikut-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami naikkan doa syafaat kami ini. Bapa, kami berdoa Bapa untuk ibadah yang sedang berlangsung kami lakukan di masa pasca corona COVID-19 ini Tuhan. Yaitu Tuhan, video YouTube juga untuk sekolah minggu Tuhan. Kami berdoa memohon kepadamu Tuhan, buatlah semuanya itu Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami juga mengharap kepada Tuhan, segala peralatan yang dilengkapi Tuhan, biarlah dibawa kendali Tuhan. Sehingga ibadah yang berlangsung dengan YouTube ini Tuhan, berjalan dengan sebagus-bagusnya.
Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu juga. Untuk kami ya Tuhan yang saat ini dari keluarga sektor 3 yang telah pergi meninggalkan kami Tuhan, seorang ibu yang kami cintai, yaitu Nyonya Huta Barat Boru Panggabean. Kami percaya Tuhan bahwa ibu yang kamu panggil ini Tuhan telah Tuhan buat Tuhan untuk menempati tempat sementara Firdaus. Demikian juga seorang Bapak yang kami cintai, Bapak Nenggolan. Kami serahkan juga ke tangan-Mu Tuhan mereka-mereka yang telah Tuhan panggil. Dan kami berdoa untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan. Berikan Tuhan kemampuan untuk dapat Tuhan menjalani segala kehidupan mereka sekalipun mereka ditinggalkan oleh keluarganya. Dan kami percaya ketika mereka datang kepadamu Tuhan, Tuhan akan hadir dalam perjalanan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat sumbangan yang diberikan oleh yang tidak seperti ada tertulis namanya. Semuanya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Biarkanlah Tuhan mereka memberi seperti yang mereka berikan, karena mereka tahu Tuhan bahwa yang mereka berikan adalah memuliakan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan yang memberikan satu set komputer sebagai alat multimedia untuk menjalankan kemuliaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan yang telah memberikan sumbangan mereka kepada gereja ini Tuhan. Dengan demikian Tuhan akan berjalan seperti yang Tuhan inginkan peribadatan kami. Terima kasih buat semuanya itu Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Demikian juga Tuhan untuk program kerja yang selama ini masih dalam perjalanan Tuhan. Untuk itu Tuhan kami telah diminta untuk menyiapkan dari seksi-seksi Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu melindungi, yang selalu memberi pikiran kepada setiap seksi-seksi Tuhan untuk melakukan tanggung jawabnya demi kemuliaan gereja-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bakti sosial yang telah dilakukan beberapa hari yang lalu Tuhan. Semua yang terdampak COVID-19 Tuhan, mereka merasa bersukacita atas kehadiran dari seksi diakoni ya Bapak. Kami percaya Tuhan masih banyak yang memberikan hatinya untuk memberikan sumbangannya Tuhan demi lancarnya Tuhan hubungan silaturahmi antara sesama kami. Ingatkan mereka Tuhan bahwa apa yang mereka perbuat Tuhan semuanya semata-mata adalah dari hasil perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga tangan-tangan yang memberikan bantuan kepada seksi diakoni Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Biarlah lewat pemberian mereka itu Tuhan, pekerjaan Tuhan telah mereka lakukan di dalam menjalankan hari-hari mereka sebagai umat di gereja ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat malam Natal yang akan rencananya kami akan hadirkan di tanggal 24 Desember. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya segala kekurangan apapun itu bentuknya Tuhan, biarlah Tuhan yang menyediakan lewat tangan-tangan manusia yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Tuhan yang sudah menggerakkan, semuanya akan terjadi dalam sukacita dari-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat sakramen baptisan yang akan diadakan di tempat ini Tuhan. Kami percaya ketika anak-anak itu Tuhan diberikan kepada pengurus gereja untuk dibaptis, semuanya itu Tuhan adalah perintah daripada Tuhan. Kami percaya ketika semuanya ini kami serahkan kepada Tuhan, baik anak yang akan dibaptis maupun keluarga dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Kami percaya Tuhan apa yang menjadi kerinduan mereka akan menjadi hasil yang nyata melalui perjalanan hidup mereka sebagai umat Kristiani. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bakti bulanan.
Bagi mereka-mereka Tuhan yang masih lupa akan sebagai hasil daripada rapat dari gereja Tuhan, ingatkan mereka Tuhan untuk tetap hadir, datang untuk melayani kami Tuhan lewat bakti bulanan yang menjadi dasar kami Tuhan datang ke tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan kepadamu pada saat ini, semua yang ambil bagian di altar ini Tuhan, Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Bapa yang baik, secara khusus kami berdoa untuk negara kami yang saat ini Tuhan dalam keadaan kurang tenang. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja untuk tetap keamanan NKRI ini Tuhan sesuai dengan yang kami inginkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat mereka-mereka yang saat ini di Palu Tuhan, yang keluarga mereka Tuhan dibunuh, dan bahkan rumah mereka yang mereka perbuat untuk pendalaman materi-materi Alkitab mereka bakar Tuhan. Inilah perbuatan dari segelintir orang-orang yang tidak menyenangkan, bahwa perjalanan umat Kristen itu tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi kami percaya Tuhan, sekalipun terjadi yang demikian, tidak akan membentengi kami untuk tetap tidak datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman kebenaran daripada Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Lubis. Bapa, kami tahu Tuhan, segala yang tertulis ini Tuhan akan disampaikan kepadamu. Tetapi ketika Tuhan hadir lewat Roh Kudus, semuanya itu akan menjadi santapan rohani buat kami Tuhan, yang akan menguatkan kami Tuhan di perjalanan hidup ini. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami adalah suratan-suratan Kristus. Bapa yang baik, berikan Tuhan kepada hamba-Mu ini hikmat dan pewahyuan, agar menjalankan segala perintah-Mu Tuhan, membuat mereka yang mendengar menjadi ingat akan Tuhan Juru Selamat kami. Kami percaya Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, di mana kami akan mengadakan ibadah Tuhan, adalah atas seizin-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami ini, berkati kami yang mendengar ibadah ini Tuhan, agar kami senantiasa tetap menjadi anak-anak Tuhan. Terimalah doa kami ini Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami pribadi. Amin. Bersorak, hai putri Sion.
Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara dan memberkati hatimu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat Apen bagi kita semua. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Apen yang kedua ini, kita mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 85, ayat 9 sampai ayat yang ke-14, dengan tema keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Demikian firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Sekali lagi saya bacakan ayat yang ke-10 kepada kita semua. Sesungguhnya keselamatan daripadanya telah dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah Israel keluar dari pembuangan dan tiba mereka di Yerusalem, maka mereka tidaklah menerima siap semuanya. Tetapi umat Tuhan harus masih berjuang, bergumul, berkorban untuk membangun Yerusalem yang telah lama ditinggalkan. Bayangkan Yerusalem ditinggalkan Israel selama 40 tahun. Apa yang terjadi di sana? Umat Tuhan harus berjuang membangun Yerusalem, baik secara fisik dan juga secara rohani. Maka untuk membangun dan menghidupkan kota Yerusalem, dikatakan pemazmur atau Bani Korah atau kelompok nyanyian musik yang ada di tengah-tengah Israel. Kelompok ini adalah memiliki talenta atau kemampuan bernyanyi dan bermusik secara khusus untuk memuji dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Jadi kalau hal ini dapat kita identikan dengan di zaman kita ini termasuklah ini sebenarnya kepada seksi nyanyian kor di zaman ini, dan juga dengan song leader atau dikatakan pemandu kidung. Jadi mereka sungguh-sungguh adalah orang yang hidup di dalam Tuhan. Talentanya, kemampuannya, kehebatannya dipakai untuk mengagungkan Tuhan. Bahkan dikatakan melalui nyanyian dan musik tersebut, pemazmur menjelaskan
kepada umat Tuhan yang baru pulang dari pembuangan dan tinggal di Yerusalem dikatakan dengan ungkapan permohonan yang begitu indah. Di dalam nyanyian itu, di dalam kidung pujian itu, pemazmur berkata kepada umat Tuhan seperti ini, pulihkanlah keadaan Yakub, ampunilah kesalahan kami, atau ampunilah kesalahan umatmu, redakanlah murkamu terhadap kami, hidupkanlah kami kembali, dan perhatikanlah kami di dalam kasih setiamu. Jadi ungkapan-ungkapan yang dikumandangkan oleh pemazmur di dalam pujian itu adalah ajakan, seruan bagaimana Tuhan mau berkarya, Tuhan mau bekerja, Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya di tengah-tengah umatnya yang sedang kembali ke Yerusalem. Dalam hal ini pemazmur menunjukkan soal iman, kasih dan kepedulian Tuhan terhadap umatnya. Bahkan di dalam seruan permohonan itu pemazmur memberikan satu kesimpulan yang begitu indah dan begitu mulia. Dia mengatakan dengan tegas kepada umat Tuhan, sungguh keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Itulah seruan itu, itulah himbauan itu, itulah yang menjadi pergumulan daripada umat itu. Dikatakan seperti ayat 10 tadi, sesungguhnya keselamatan daripadanya sudah dekat kepada orang. Namun yang menjadi pertanyaan dan untuk dijawab juga pada saat ini, sedekat apakah keselamatan dari Tuhan itu bagi umatnya dan orang-orang percaya? Jika Bapak dan Ibu, kita semua yang hadir pada saat ini ditanya, sedekat apakah Tuhan itu bagi kita? Dikala kita menghadapi suatu pergumulan, persoalan, ataupun menghadapi sukacita di dalam kehidupan kita, kalau ditanya, sedekat apakah Tuhan itu bagi kita? Sedekat apakah keselamatan itu bagi kita? Pertanyaan ini sebenarnya tidak begitu sulit, tapi bisa sulit kita menjawab itu. Sedekat apakah Tuhan itu bagi kita? Kalau kita melihat sekarang ini, bisa aja kita contohnya di dalam rumah semua, dekat-dekatnya kita semua. Tapi bisa orang hanya asik megang HP-nya, mengirimkan pesan ke sana kemari semua, tidak tahu kita. Tanpa ada komunikasi di dalam rumah tangga itu, dekat-dekatan loh itu. Tapi nggak tahu kita apa yang dikerjakan anak kita di HP-nya, apa yang dikerjakan suami dalam laptopnya, apa yang dikerjakan oleh istri dalam HP-nya, semua dekat-dekatnya, tapi semua mengerjakan pekerjaannya tanpa ada komunikasi satu dengan yang lain. Jangan-jangan kita seperti itu di dalam gereja, dalam kehidupan kita. Kita katakan Tuhan itu dekat, Tuhan itu ada, Tuhan itu bersama-sama kita, tapi kita tidak pernah merasakan bagaimana Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Tapi pemazmur begitu indah menyatakan itu di dalam nyanyian, di dalam musiknya, dan hal itu akan dijawab melalui firman Tuhan pada saat ini. Dikatakan sedekat apakah keselamatan itu bagi umatnya dan juga bagi kita pada saat ini. Langsung firman Tuhan menjawab pada saat ini, dikatakan sedekat takut atau hormat kepada Tuhan. Dipastikan kalau kita sudah takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, pasti di situ ada kedekatan, ada keakraban, ada keintiman satu dengan yang lain. Itu dikatakan pada ayat yang ke-10 tadi, sedekat takut akan Tuhan. Kemudian dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang yang dikasihinya.
Orang itu dekat kepada orang yang dikasihinya. Jadi sungguh Tuhan itu begitu dekat, akrab bersama dengan orang-orang percaya. Tetapi kalau kita melihat dari rencana keselamatan Allah di tengah-tengah dunia ini, di dalam Tuhan Yesus Kristus dikatakan keselamatan itu begitu dekat dengan dunia, secara khusus bagi orang-orang percaya di dalam kasih-Nya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Itu yang pertama. Tapi kalau kita lihat lagi dalam firman Tuhan Roma 10 ayat 10, sebenarnya sedekat apakah Tuhan itu bagi kita? Sedekat apakah keselamatan itu bagi kita? Dikatakan hanya sedekat hati dan sedekat mulut. Itu Roma 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi Tuhan itu tidak jauh ya, begitu dekat, begitu akrab. Tapi mengapa kita tidak merasakan kuasanya, penyertaannya, tidak merasakan mujizatnya di dalam kehidupan kita? Bahkan dikatakan lagi dalam Matius 1 ayat 23b, Tuhan itu Immanuel. Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Tuhan itu bersama-sama dengan orang percaya. Bahkan dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, Tuhan itu tinggal dan diam di antara kita. Jadi Tuhan itu enggak jauh, begitu dekat, sedekat hati, sedekat mulut. Itu. Jadi pada saat ini, jika demikian dekatnya Tuhan itu, kenapa kita merasa jauh, merasa tidak merasakan kasih kemurahannya itu? Dan bagaimana kita dapat merasakan kasih kemurahan Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita? Yakobus 4 ayat 8 berkata demikian, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi sungguh-sungguh Tuhan itu begitu dekat, begitu intim, begitu akrab, dan begitu menyatu dengan orang-orang percaya. Jika demikian dekatnya Tuhan itu kepada umatnya, kepada orang-orang percaya, pertanyaannya, hal-hal apakah yang terjadi di dalam kehidupan ini, di dalam persekutuan kita, jika keselamatan dari Allah dalam Yesus Kristus begitu dekat dengan orang-orang percaya? Firman Tuhan hari ini memberikan ada 3 jawaban. Yang pertama dikatakan, kasih, kesetiaan, keadilan, dan damai sejahtera menjadi berfungsi. Inilah hal yang pertama yang diakibatkan dampak daripada hidup yang dekat dengan keselamatan, di mana kasih, kesetiaan, keadilan, dan damai sejahtera menjadi berfungsi. Jadi jika ada orang merasakan hidup dalam kasih, tapi hidupnya jauh atau tidak melekat dengan Tuhan, maka kasih kesetiaan yang dilakukan itu sering menjadi kepura-puraan. Makanya tidak sedikit orang merasa kecewa di dalam kehidupannya, di waktu pacaran, dekatnya, akrabnya, luar biasa. Tapi ketika sudah berumah tangga, ini nampaklah di situ kasih kesetiaan itu dan juga keadilan itu sering berpura-pura. Karena apa? Karena kasih kesetiaan, karena kekuatan pikiran atau karena keinginan daging. Ingatlah, itu hanya bersifat sementara. Tapi pada saat ini dikatakan melalui pujian yang dinyatakan oleh pemazmur kepada Tuhan dengan indah dia berkata,
bahwa orang-orang yang dekat dengan keselamatan, orang-orang yang hidup dengan Tuhan di dalam kehidupannya, dikatakan pada saat ini, pastilah hidup di dalam kasih, kesetiaan, keadilan, dan damai sejahtera. Jadi sungguh-sungguh hidup yang dekat dengan Tuhan itu, hidup yang bersama dengan Tuhan itu, hidup yang menyatu dengan Tuhan itu, dikatakan memberi dampak dan perubahan yang sangat luar biasa. Hidupnya menjadi hidup di dalam kasih, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam keadilan, dan hidup dalam damai sejahtera. Semua ini menjadi berfungsi di dalam persekutuan orang-orang yang takut dan yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita akan heran melihat dunia ini. Akan heran melihat persekutuan-persekutuan di tengah-tengah dunia ini. Mungkin kita akan lebih heran melihat persekutuan orang-orang percaya pada saat ini. Dikala kita sama-sama mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah keselamatan. Tapi kasihnya tidak berfungsi, kesetiaannya tidak berfungsi, kedamaian sejahteranya tidak berfungsi. Coba kita tanya, kira-kira Tuhan yang bagaimana yang dia sembah? Tuhan yang bagaimana yang dia puja di dalam kehidupannya? Tapi dikatakan saat ini, jika hal itu berfungsi dengan baik, maka hidup pribadi, hidup keluarga, hidup gereja, hidup dalam masyarakat, dalam dunia ini sungguh akan menjadi seperti sorga yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, pengharapan, dan penuh kepastian di tengah-tengah kehidupan kita. Coba kita bertanya pada saat ini, adakah kasih, kesetiaan, dan damai sejahtera hidup di tengah-tengah keluarga kita? Hidup di tengah-tengah persekutuan kita? Hidup di tengah-tengah semua kehidupan kita? Itu harus dijawab. Kalau tidak, berarti hubungan kita dengan Tuhan sedang SKT mungkin. Iya, sedang ceng. Itu. Pernah enggak bapak-bapak, ibu-ibu di rumah ceng beberapa jam? Iya. Saling bertatapan tapi hati gitu ya. Itu. Jadi hati-hati loh. Kalau sedang marah apa semua di situ, mungkin enggak ada kedekatan dengan Tuhan. Baru yang kedua dikatakan pada saat ini adalah kesetiaan akan tumbuh dan keadilan akan menjenguk dari langit. Memang pemazmur ini adalah orang-orang yang puitis, yang hidup mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan curahan hatinya kepada Tuhan itu. Bagaimana kalau kita sudah dekat kepada Tuhan? Bagaimana kalau kita sudah akrab kepada Tuhan? Dikatakan pada saat ini, maka kesetiaan akan bertumbuh dan keadilan akan menjenguk dari langit. Jadi ternyata kesetiaan secara horizontal itu sangat menyentuh pintu surga. Karena dikatakan keadilan surga akan menjenguk bumi. Jadi disinilah kita lihat bahwa persekutuan orang-orang percaya, kehidupan di dalam Tuhan itu, kedekatan di dalam Tuhan itu, sungguh-sungguh membuat kita memiliki hubungan, relasi, komunikasi, dan persekutuan baik horizontal dan vertikal menjadi hal yang luar biasa. Itulah dikatakan pada ayat 12, kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Jadi jika kesetiaan telah bertumbuh, maka akibatnya adalah keadilan dari Tuhan akan menjenguk dari langit. Jadi di mana ada kesetiaan bertumbuh, di situ nyata keadilan Tuhan. Tuhan begitu senang menyatakan keadilannya bagi hidup dan persekutuan yang dihiasi, yang ditumbuhi, yang dibuahi oleh kesetiaan. Karena itu hiasilah,
tumbuhkanlah, buahkanlah kesetiaan di dalam dirimu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, dan persekutuanmu dalam gereja ini, sehingga keadilan Tuhan menjadi nyata dalam hidup ini. Jadi tidak ada melebihi daripada kesetiaan di dalam kehidupan kita. Coba kita bayangkan, orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, orang yang kita puja-puja dalam kehidupan kita, tiba-tiba dia menyeleweng, apa yang terjadi? Wah, kalau ini terjadi kepada ibu-ibu, saya yakin akan berganti nyanyian kidungnya di rumahnya. Sakitnya hati ini, sakitnya hati ini. Maka Yesus ngoli todiku, hilanglah itu. Ya kan? Atau jika ada seorang suami yang tersakiti, terluka oleh istrinya, dengan istilah sekarang ini pelakor, saya yakin suami pun bisa mendengkur di rumahnya. Kalau tidak mabuk-mabukan. Tapi bukan berkata kalau ada bapak-bapak yang mabuk itu sedang ditinggalkan istrinya, tidak. Mungkin udah karakternya begitu ya, kira-kira gitu. Tapi hati-hati loh. Jika kesetiaan sudah terluka, wah hati-hati. Kalau contohnya bapak ibu membuat saya tersinggung, itu mungkin bisa cepat aja saya katakan, ya katakan saja, siapa lu siapa gue. Tapi jika istri saya melukai hati saya, waduh, rumah yang sewajarnya hidup dengan ramah, saling dengan satu yang lain, tapi ketika terluka apa yang terjadi? Mencucurkan air mata dan saling tidak cakapan, hanya pandang-pandangan. Itu. Iya, pasti itu. Jadi mulai hari ini budayakan hidup dengan setia. Apalagi setia kepada Tuhan, dikatakan, wah, kadang-kadang saya lihat sekarang ini orang-orang Kristen itu setia kepada Tuhan hanya pada waktu masalah. Wah, kalau waktu masalah semua berdoa, menangis, mencucurkan air mata, sampai nomor 11, cucek. Gitu kan? Tapi coba ketika engkau terberkati, ketika engkau berhasil, adakah Tuhan kau permuliakan? Adakah kesetiaanmu kepada Tuhan? Itu dipertanyakan hari ini. Jadi Tuhan berkata, setialah sampai akhir. Tapi bukan SA ya. Itu seperti yang dulu-dulu, enggak. Mungkin saya katakan, setia sampai akhir. Itu Tuhan berkata, setia sampai akhir. Dan yang ketiga dan yang terakhir dikatakan, ketika kita dekat kepada keselamatan, Tuhan dekat kepada kita, dikatakan Tuhan akan memberikan kebaikan dan memberkati negeri di mana kita tinggal. Inilah dampak akibat jika hidup begitu dekat akrab dengan Tuhan. Dikatakan bagian yang terakhir di ayat 13, Tuhan memberi kebaikan dan Tuhan memberkati negeri. Jadi kita lihat yang menjadi dampak kedekatan dengan Tuhan itu, kedekatan dengan keselamatan itu, bagi orang-orang percaya, Tuhan tidak berkata, aku akan memberkati engkau secara rohani, enggak aja. Tapi dikatakan, aku akan memberkati negerimu, aku akan memberkati usahamu, aku akan memberkati pekerjaanmu, aku memberkati kehidupanmu. Jadi sungguh-sungguh dampak dan perubahan yang terjadi ketika hidup bersama-sama dengan Allah di dalam Yesus Kristus dikatakan adalah hidup dalam kebahagiaan, hidup dengan senang dan memiliki pengharapan yang pasti. Jadi dekat dengan keselamatan dari Tuhan sungguh-sungguh adalah sumber kebaikan dan sumber berkat yang luar biasa. Tuhan tidak hanya memberkati hidup rohani orang percaya, tapi dikatakan memberkati kehidupan selama di dunia ini. Aku akan memberkati negerimu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, mau mengingatkan, mau mengajak kita, memanggil kita,
bahwa kebahagiaan, sukacita, dan kebaikan hidup tidak hanya terletak lagi di dalam kekuatan, kepintaran, dan kehebatan kita, tapi dikatakan, ditentukan sedekat apakah kita kepada Tuhan itu. Sedekat apakah kita kepada keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus? Jika ditanya pada saat ini, sedekat apakah kamu kepada Tuhanmu? Sedekat apakah keluargamu kepada Tuhanmu? Sedekat apakah pekerjaanmu kepada Tuhanmu? Sedekat apakah usahamu kepada Tuhan? Dan sedekat apakah milikmu itu bagi Tuhan? Adakah Tuhan diagungkan? Adakah Tuhan ditinggikan? Adakah Tuhan dimuliakan di situ? Atau masihkah kita meyakini dan mengagumi bahwa semua yang ada di dalam hidup ini bersumber dari kasih dan kemurahan Tuhan? Ingat, Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Kedekatan Tuhan itu dikatakan hanya sedekat takut kepadanya, sedekat kasih kita kepadanya, sedekat hati kita kepadanya, sedekat Dia diam di antara kita, bahkan dikatakan sedekat Immanuel. Jadi sungguh luar biasa. Itulah sebabnya karena Tuhan itu dekat bagi kita, maka kita hanya berdoa dari hati kita pun Dia dengarkan. Gak usah seperti yang lain-lain sana, harus pakai mikrofon keluar supaya didengarkan Tuhannya katanya. Kita gak usah. Hanya berdoa dalam hati kita, Tuhan mendengarkan. Tanpa terbuka mulut kita, tanpa terbuka mata kita, hanya hati kita mengatakan, I love Jesus. Sudah didengarkan itu. Jadi situ sungguh luar biasa. Jadi pada saat ini kedekatan Yesus bagi orang-orang percaya, bagi Bapa dan Ibu dan juga kepada saya pada saat ini. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, bahkan memberi janji soal kedekatannya, keakrabannya bagi semua orang-orang percaya dan juga kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Dikatakan Matius 28 ayat 20b dikatakan, ingatlah aku akan menyertai engkau hari ini sampai akhir zaman. Luar biasa kan? Saya tidak berani mengatakan kepada saya, aku menyertai engkau selama-lamanya, enggak ada itu. Tapi kedekatan Allah, keakraban Allah dalam Yesus Kristus berkata kepada kita, dikatakan, ingat, aku menyertai engkau hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Bukan hanya menyertai, tapi dikatakan Dia akan menjawab doa kita. Dia akan menjawab pergumulan kita. Dia akan menjawab semua keluhan kita. Dikatakan Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Jadi masih sangsikah kita, masih khawatirkah kita, masih bimbangkah kita di dalam kehidupan kita jika Tuhan itu dekat bersama-sama dengan kita? Jawabannya tidak. Sungguh kita terbebas dan mengalami segala berkat dan luar biasa di tengah-tengah kehidupan. Jadi jika ditanya pada saat ini, sedekat apakah Tuhan itu bagi kita? Sedekat apakah Yesus itu bagi kita? Simpel ya, bukan jauh. Karena itu kepada kita di masa Advent yang pertama ini, Tuhan itu jauh, tapi sangat dekat, sangat akrab, sangat intim. Muliakanlah Dia sehingga kita mengalami sukacita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu pada saat ini, sehingga kami di masa Advent penantian ini Tuhan, sungguh-sungguh dibangunkan, sungguh-sungguh diingatkan saat ini, bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus begitu dekat dan akrab kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Bahkan saat ini Tuhan dikatakan Allah yang kami sembah itu
adalah Allah sedekat takut akan Dia, sedekat akan kasih-Nya, sedekat hati, sedekat mulut. Dan biarlah Tuhan kami pada saat ini dibangunkan kembali di tengah-tengah kehidupan kami ini, untuk menantikan kasih dan kemurahan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tidak ada lagi alasan kami Tuhan berkata Allah itu jauh, tapi Allah itu begitu dekat dan bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menghantar kita untuk memberi kurban persembahan syukur kepada Tuhan tertulis dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Amin. Kita memberi persembahan kita. Marilah kita menyerahkan persembahan ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami mempersembahkan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, 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 kuduslah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah seluruh isi dunia melihat kekuasaan dan keadilan-Mu, dan biarlah semua raja-raja dan penguasa-penguasa dunia ini bertelut-lutut menyembah di hadapan-Mu, supaya seluruh isi dunia semakin mengenal kasih karunia-Mu yang berlimpah. Kami sadar bahwa hidup persekutuan kami di dalam gereja-Mu belum sesuai dengan kehendak-Mu. Kami masih terlalu banyak mengarahkan tindakan-tindakan kami
kepada perhitungan dan pertimbangan dunia ini. Masih terlalu sering kami dikuasai oleh perasaan takut dan malu untuk mengaku namamu dan menyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah hidup kami. Masih terlalu sempit pengabdian kami kepadamu dan melapangkan pengabdian kami kepada hal yang jasmani, yang tampak dan dianggap baik oleh dunia. Ampunilah pelanggaran dan kelemahan kami pada tahun-tahun yang lampau. Pimpin dan ajarlah kami untuk tahun-tahun yang Engkau bentangkan di hadapan kami, supaya kami kuat dan tulus menyerahkan segala jalan hidup kami ke dalam persekutuan kami kepadamu saja. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dengan damai sejahtera, terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pen. Shalom, selamat weekend. Tuhan Yesus memberkati.